Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kali ini kita melanjutkan pembahasan integral. Kalau saya kasih nama integral sesi 2 ya. Kalau kemarin kita sudah belajar mengintegralkan konsep integral dan belajar mengintegralkan. Nah, sekarang kita akan menggunakan bagaimana integral itu bisa menyelesaikan beberapa masalah. Kemarin kita sudah membicarakan bahwasanya hasil integral suatu fungsi, itu kita kasih nama fungsi f kecil, itu hasil integralnya adalah f besar. Maka selalu diikuti dengan c konstanta. Nah, nilai c ini itu masih variabel, masih sesuatu yang tidak tentu. Maka orang menyebutnya hasil integral seperti ini dinamakan integral tidak tentu. Integral tidak tentu. Nilai c itu nanti tergantung kepada parameter-parameter yang disediakan oleh permasalahan. Jadi ini adalah integral tidak tentu karena masih ada nilai c yang kita nggak tahu nilainya apakah min 3, 4, 100, 1000 dan seterusnya ya. Nah, kita coba permasalahan berikutnya ya. Oke. Nih, jadi pengguna integral tak tentu pada beberapa permasalahan. Oke. Permasalahan 1 misalkan. Diketahui turunan pertama suatu fungsi seperti ini. 3x kuadrat min 4x plus 6. Di mana nilai fungsi itu saat x-nya 2 itu adalah 4. Nah, kita disuruh mencari persamaan fungsi. Jadi yang diketahui adalah bahwasanya ada turunan pertama suatu fungsi, terus ada nilai fungsi itu saat x sama dengan 2 adalah 4. Nah, akan kita coba selesaikan ya. Berikutnya. Maka penyelesaiannya. Oke, yang diketahui f aksen x-nya adalah 3x kuadrat dikurangi 4x tambah 6. Dari f aksen untuk mencari f, maka kita perlu mengintegralkan. Ini f sama dengan 2, kita perlu mengintegralkan. Ini, integral. Dan mengintegralkan begini di bahasan pertama kemarin kalian sudah lancar. Hasil integralnya adalah ya x pangkat 3, ya, ini x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah x tambah c. Tambah c. Ada nilai c. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini udah f. Padahal f2 itu sama dengan 4. Berarti x yang di sini kalau kita substitusi dengan 2, hasilnya adalah 4. Jadi kalau kita substitusi 2, hasilnya adalah 4. Jadi ini 2 pangkat 3, 8. Ini 8, ini 12, ditambah c. Maka dengan aljabar yang sederhana, c bisa diperoleh sama dengan negatif 8. Maka c yang di sini ini kita bisa gantikan dengan negatif 8. Sudah punya kepastian bahwa ada informasi F2 sama dengan 4. Maka C ketemu sama dengan negatif 8. Ini jawabannya. Berarti persamaan fungsi itu adalah X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat tambah 6X kurangi 8. Ya, yuk permasalahan berikutnya. Nah, sekarang diketahui turunan kedua. Ini ada turunan kedua. Nah, ini baru. Turunan kedua suatu fungsi itu 12x kuadrat dikurangi 6x. Dan ternyata turunan pertamanya kalau x-nya diganti dengan 2, hasilnya 15. Sementara fungsi asalnya kalau x-nya ganti dengan 1, hasilnya 10. Tentukanlah fungsi f(x)-nya, fungsi asalnya. Maka lihat, diketahui turunan kedua, diketahui nilai turunan pertama untuk x-nya 2, terus diketahui nilai fungsi x-nya min 1. Maka kita coba akan selesaikan. Oke. Ini yang diketahui tadi. Maka turunan kedua, kita harus cari turunan pertamanya dengan mengintegralkan turunan kedua. Nah, jadi integral turunan kedua itu hasilnya turunan pertama. Integral turunan pertama berarti menghasilkan fungsi. Oke, kita integralkan 12x kuadrat, integralnya adalah berapa?
Ini 2 tambah 1, 3. Berarti 12 dibagi 3, 4. Jadi 4x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah C. Nah, ini baru F aksen. Maka untuk X sama dengan 2, nilainya nanti 15. Ya, 15. Nanti hasilnya adalah 15. Maka C sama dengan ya, negatif 5. Maka C yang di sini bisa kita ganti dengan negatif 5. Nih. Ya. Oke. Itu baru F aksen. Turunan pertama dari F. Oke, kita hilangkan. Nah, sekarang ini. Sekarang ini. Belum selesai tadi. Ini ya. Permasalahan 2. Oke, sorry. Ini tadi sudah. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita hilangkan. Nah, sekarang kita urusin ini. Untuk mencari f(x)-nya. Maka untuk mencari f(x) dari f turunan pertama adalah integral lagi. Dan itu sederhana mengintegralkannya akan jadi seperti ini. Jadi 4x pangkat 3 itu menjadi x pangkat 4, min 3x kuadrat menjadi x pangkat 3, min 5x ditambah c. Ditambah c. Nah, c-nya dipecahkan dari sini. Karena untuk x min 1, hasilnya adalah 10 fungsi ini. Oke. Nah. F min 1-nya 10, ini adalah 1, ini min 1 dengan negatif, berarti jadi plus 1, ini plus 5, ada C. Maka C-nya adalah harus 3. Maka didapatlah nilai C ini sama dengan 3. Nah, berarti betul-betul 2 kali kalian harus menyelesaikannya. Ini jawabannya akhirnya. Ini baru permasalahan 2. Ada 6 permasalahan. Ya. Oke. Permasalahan 3. Oke. Nah, sekarang lebih spesifik. Diketahui persamaan gradien garis singgung. Suatu kurva. Persamaan gradien garis singgungnya adalah ini. 4x dikurang 6. Nah, terus diketahui ini. Kurva melalui titik min 1,3. Apa artinya? Jika x-nya min 1, y-nya 3. Maka kita rinci. Yang diketahui adalah gradien garis singgungnya. Turunan pertama dari y. Terus melalui titik min 1,3. Ya. Oke. Kita bahas. Oke, ini. Sini. Tadi diketahui y aksen sama dengan 4x min 6. Maka untuk mencari y, tentu harus mengintegralkan. Integral ini tentu sederhana. Ini. Maka tadi diketahui melalui titik min 1,3. Artinya x-nya min 1, y-nya 3. Y-nya 3. Y-nya 3. X-nya diganti dengan min 1. Tambah C. Maka akan didapat seperti ini. Maka nilai C sama dengan negatif 5. Maka di sini C adalah diganti dengan negatif 5. Ini persamaan kurvanya yang diminta. Ya, oke, lanjut. Ini lebih mudah. Permasalahan 4. Ya. Turunan kedua dari suatu fungsi diketahui. Yaitu sama dengan ini. 6x min 16. Gradien garis singgung di titik 2,7 adalah 5. Apa tadi gradien garis singgung? Turunan pertama. Yang diketahui turunan kedua. Nah, yang diminta adalah persamaan awal dari fungsi itu. Coba lihat. Jadi lebih kompleks. Tapi seperti permasalahan nomor 2 tadi. Kurang lebih sama. Jadi rinci saja. Yang diketahui adalah turunan kedua melalui titik 2,7, gradien garis singgung di titik P adalah 5. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, sekarang pembahasannya. Tadi yang diketahui. Oke. Dari Y double aksen, berarti turunan kedua dari Y,
kita peroleh seperti ini. Dapat turunan pertama dengan mengintegralkan. Tentu kita sudah lancar mengintegralkan. Seperti ini ada C. Nah, lihat. Untuk X sama dengan 2, gradien garis singgungnya adalah 5. Artinya, kalau X-nya 2, Y aksennya 5. Y aksennya adalah ini. Berarti sama dengan 5, 3 kali X kuadrat, 2 kuadrat, dikurangi 16 kali 2, tambah C. Maka C-nya sama dengan 25. Maka di sini C-nya bisa diganti dengan 25. Nah, sekarang Y aksen supaya dapat Y adalah pengintegralan, ya, pengintegralan. Nah, ini diintegralkan. Maka hasilnya tentu sudah bisa kalian lakukan. Ini hasilnya. Ada C. Nah, yang perlu dilihat adalah kurva tadi dikatakan melalui titik 2,7. Artinya kalau X-nya 2, Y-nya 7. Maka C-nya didapat. C-nya didapat. Ya. Berarti Y-nya diganti 7, X-nya diganti 2. Maka C-nya sama dengan min 19. Maka C ini sudah ketemu min 19. Ya, tuh. Sekarang permasalahan yang ke-5. Ini fisika. Fisika. Misalkan gini, dalam sebuah ilmu gerak gitu ya, mesti ada kecepatan, ada persamaan posisi dan lain sebagainya. Nah, ini ada kecepatan, ada percepatan, ada persamaan posisi. Kalau percepatan itu A, kalau kecepatan itu V, kalau posisi biasanya disimbolkan dengan S. Turunan pertama S itu adalah V. Turunan pertama V adalah A, percepatan. Nah, sekarang ini diketahui kecepatan. Yang dicari adalah ST-nya, persamaan posisinya. Karena V itu turunan pertama dari S, maka nanti kita bisa gunakan integral untuk mencari S-nya. Jadi diketahui V-nya itu, terus S0-nya adalah ini, ada jika partikel dari titik awal. Titik awal itu berarti dari titik 0 ada di posisi 0. Itu titik awal. Ya, oke. Kita lanjutkan pembahasannya. Lihat. V-nya itu. V adalah turunan pertama S. Maka untuk mencari S adalah pengintegralan. Pengintegralan. Integral gini tentu bisa kalian. Jadi begini. Saat T-nya 0, S-nya 0. Karena di titik awal. Dari awal di titik awal. Oke, ini. Maka C-nya berapa? Ya, 0. Maka sudah, gantikan C-nya di sini. Maka persamaan ST adalah karena C-nya adalah 0. Nah, lebih mudah. Terakhir. Ini. Seperti yang saya katakan tadi. Turunan S adalah V. Turunan V adalah A. Coba lihat. Sebuah molekul bergerak sepanjang suatu garis koordinat dengan persamaan percepatan. Ini percepatannya. Kecepatan awal, berarti saat T-nya 0, itu 20. Langsung. Terus, waktu awal berangkat, partikel sudah ada di titik 2 meter dari titik awal. Berarti saat S0 sama dengan 2 meter. Maka kalau dirinci dari persoalan ini adalah, oke, A-nya sudah ada. Lalu V0-nya 20. Lalu S0-nya 2. Dengan 3 hal yang diketahui ini, kita coba akan mencari persamaan tempat kedudukan molekul itu. Berarti cari S. Oke, yuk, kita mulai pembahasannya. A. A itu adalah turunan pertama dari V, maka V sama dengan integral dari A. Integralnya seperti ini. Oke. Lihat, saat V 0, nilainya ada 20. Berarti kalau T-nya diganti 0, itu nilainya adalah 20. Berarti C sama dengan 20. Gantikan. Dapat VT. Ya. Oke, lanjut. Kita hilangkan. Nah, sekarang S itu adalah integral dari V. Karena V adalah turunan pertama S. Dan S0
itu sama dengan 2. Nah, integral kan? Ini. Nah, S0 berarti T-nya 0, nilainya 2. Berarti C-nya adalah 2. Maka gantikan. Inilah persamaan tempat kedudukan partikel yang dikehendaki. Diketahui A-nya, cari V-nya. Setelah dapat V, cari persamaan posisinya. Ini 6 permasalahan yang saya contohkan untuk penggunaan integral tidak tentu. Oke, sekian, semoga bisa kalian pahami penjabaran permasalahan-permasalahan ini. Semoga kalian nanti kalau ketemu permasalahan yang sama, kalian bisa menguraikannya. Silahkan di-pause, di-rewind, diulang-ulang video ini sampai kalian ngerti. Kalau tidak, masih belum mengerti, kita bisa diskusikan di forum tanya jawab ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.